Kabupaten Kediri, terdapat sebuah desa yang menjadi sentra batik tulis. Tepatnya berada di Desa Wonoasri. Awal mula berdirinya desa ini sebagai sentra batik tulis yaitu pada saat awal pandemi COVID-19. Awalnya masyarakat Desa Wonoasri bermata pencarian sebagai penjual kue-kue lebaran. Namun semenjak pandemi, kegiatan masyarakat pun menjadi dibatasi. Karena saat pandemi COVID-19, Lebaran juga tidak dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuat niat konsumen untuk membeli kue Lebaran pun menjadi menurun. Dan hal itu berdampak pada para produsen kue di Desa Wonoasri. Dan akhirnya, Bu Lurah di Desa Wonoasri berinisiatif untuk mencari jalan keluar dengan membantu masyarakat membuka usaha baru. Dan dibukalah kerajinan batik ini guna untuk membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus membantu perekonomian masyarakat di Desa Wonoasri. Batik sebagai warisan budaya Indonesia tak dipungkiri telah memiliki popularitas tersendiri di mata dunia. Saking populernya, batik bahkan sudah menjadi identitas bangsa Indonesia. Sehingga tak berlebihan jika UNESCO akhirnya mematenkan ini sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan tak benda. Warisan ini ditetapkan pada 2 Oktober 2009, yang kemudian menjadi cikal bakal sebagai Hari Batik Nasional. Berdasarkan etimologi dan terminologinya, istilah batik berasal dari bahasa Jawa yang merupakan rangkaian dari kata bat yang artinya ngembat atau melempar. Melempar di sini dimaksudkan yaitu melempar berkali-kali, dan tik yang artinya titik. Jadi membatik artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Ada pula yang mengatakan bahwa kata batik berasal dari kata amba, yang berarti kain yang lebar dan kata titik. Artinya, batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar sedemikian, sehingga menghasilkan pola-pola yang sangat indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anik Muryantini, Kepala Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Sebenarnya batik atau geria batik Panji ini kita menyampaikan sebenarnya bukan usaha saya. Jadi adanya wabah pandemi COVID-19 ini yang kami temukan adalah banyak warga yang biasanya membuat kerajinan kue yang biasanya juga dipasarkan di setiap hari raya Idul Fitri. Jadi kalau kami berbilang brandnya Desa Wonoasri itu adalah ada penjual kue kering pada saat menjelang Lebaran di sepanjang jalan protokol.
Nah, namun karena adanya pandemi COVID-19, kemarin akhirnya kan ada pembatasan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Akhirnya warga kami banyak yang kita temukan semacam ini ya, ada pengurangan nilai ekonomi karena adanya pembatasan untuk perayaan Idul Fitri dan kerumunan, sehingga tidak ada warga yang membuat kue kering. Akhirnya dari kita terinspirasi adanya banyak warga atau pengrajin kue yang tidak membuat kerajinan kue, kami mencoba. Jadi kami mencoba, saya berkoordinasi dengan salah satu penduduk yang ada di Desa Wonoasri ini, kebetulan ahli di bidang batik. Kita ajak untuk melakukan pelatihan mandiri. Jadi awalnya memang namanya Mas Anto itu adalah guru, jadi guru seni dan memang dia ahli di bidang ini. Kita ajak koordinasi, memang ketemu juga bahasa, kan ini tidak boleh kerumunan Bu Kades, nanti kalau kita kerumunan pelatihan bagaimana? Akhirnya kita putuskan untuk kita sikapi melakukan pelatihan secara bertahap. Jadi kalau kami boleh bercerita, sebenarnya ini bukan usaha saya, tapi ini adalah usaha milik warga Desa Wonoasri atau warga kami yang menekuni kemarin pelatihan batik secara mandiri di Gria Batik Panji ini. Kalau dulunya belum ada nama Mbak, jadi dulu belum ada namanya, hanya kita melakukan pelatihan. Niatnya adalah warga kami yang terbiasa membuat kue kering, dengan adanya pembatasan tidak boleh merayakan Idul Fitri, akhirnya penghasilan dari membuat kue kering itu kan nggak ada, kita alihkan untuk kita ajak membuat kerajinan batik. Nah, awalnya memang ya tidak seperti yang mungkin dibayangkan oleh adik-adik atau warga lain ya, atau yang melihat sekarang seperti ini. Awalnya kita melakukan pelatihan itu kita belikan 10 lembar kain. Jadi 10 lembar kain, belum beli pakai yang sekarang kan sudah banyak ya kita untuk pengadaan. Itu murni kita lakukan secara mandiri, jadi kita belum melibatkan pemerintah desa. Kita hanya karena saya selaku ibunya warga, kalau kita tahu anak kita atau anak saya itu yang biasanya setiap harinya mendapat penghasilan dari membuat kerajinan kue, setelah itu tidak ada, kan kita harus berpikir dari mana nanti kita harus mengganti nilai ekonominya dari membuat kue, kita alihkan dengan membuat kerajinan batik ini. Jadi sekali lagi ini bukan usaha milik Bu Kades, tapi ini usaha adalah milik warga kami. Saya hanya mensupport untuk pengadaan materialnya, warga kami yang mengerjakan. Ini dimulai pada saat awal pandemi COVID-19. Jadi kalau kita berbilang kemarin, bulan Maret kemarin adalah ulang tahun dari teman-teman. Jadi sudah 1 tahun lebih sekian bulan. Ya. Jadi adanya batik sekarang ini dengan brand Batik Panji ini karena COVID-19, warga kami belajar membatik, akhirnya jadilah Gria Batik ini. Jadi 1 tahun, Maret, April, Mei, Juni, berarti 1 tahun 3 bulan Mbak. Ketemunya adalah 15 bulan. Warga yang menekuni usaha ini saat sekarang ini ada 14 orang. 14 orang ini, tapi kemarin yang melakukan pelatihan ya tidak hanya 14 orang Mbak. Jadi ada yang sudah jalan, terus karena ada kesibukan yang lain, ada yang posisinya sekarang menekuni kegiatan yang lain, tapi keluar masuk. Jadi memang kerajinan ini kan bisa dikerjakan di rumah juga, sehingga seperti yang saya sampaikan di awal, kerajinan ini milik warga, pemanfaatannya juga hasilnya untuk warga. Makanya kalau kita bilang karyawan tetapnya kita tidak ada. Jadi di sini siapapun yang mau membatik kita persilahkan. Kita yang ada di sini ada menyediakan bahan bakunya dan nanti ditaruh di depan, baru kita kompensasi, saya yang akan memberikan nilai dari pekerjaan yang dilakukan. Saya pakai sistem, karena saya dulu juga seorang marketing ya Mbak ya. Jadi sebelum jadi kepala desa, saya kepala cabang di sebuah industri asuransi. Jadi untuk marketing, insya Allah untuk sementara ini masih kita handle sendiri. Saya melakukan pemasaran melalui grup-grup yang saya miliki. Kebetulan kan kita punya banyak relasi. Terus selain itu kita juga ada pemasaran di Instagram, Facebook,
Dan yang tidak kalah penting, saya masuk ke rekanan-rekanan lembaga pemerintahan dan lembaga desa. Ya alhamdulillah lah, kita patut bersyukur masih tetap bisa muter terus. Yang penting warga kita yang membuat kerajinan tetap bisa kita tampung di depan. Saya juga pelan-pelan tetap melakukan pemasaran. Nah, kaitan pemasaran ini seandainya tidak dalam kondisi wabah pandemi Covid, mungkin kita bisa lebih maksimal karena kita bisa bebas keluar masuk di instansi pemerintahan. Tapi sekarang ini kan tamu di instansi kan juga dibatasi, sehingga sementara ini saya pemasaran yang banyak via WA. Jadi WA, telepon ya alhamdulillah. Dari Kodim juga sudah ada pemesanan. Ini kita mengerjakan dari pemerintahan 106 baju jadi yang kapan hari itu juga dari Dinas Pendidikan. Ini insya Allah nanti dari BNN juga sudah inden 33 baju jadi. Jadi sementara pemasarannya melalui marketingnya Ibu Kepala Desa dulu. Nanti kita pengennya, kemarin juga sudah ngobrol dengan Mas Anto dan penjahit kami, itu sedianya juga kami nanti akan mencari tenaga pemasaran, tapi karena pandemi COVID-19 ini memang belum kita lakukan. Kita lihat situasinya dulu. Assalamualaikum, nama saya Ibu Nani dari Desa Wanasri, RT 2 RW 2 Grogol. Alasan saya kesini sampai bisa bekerja karena ada COVID, dan Ibu Lurah sendiri menghimpun ibu-ibu untuk bisa warganya bekerja, terutama di bidang batik ini. Awal mulanya sekedar mencoba, terus berkelanjutan sampai sekarang. Penghasilan dari 1 bulan ataupun 1 minggu dihitung per minggu ya. Itu 1 hari dapat 2 lembar atau 1 lembar. Pokoknya 1 minggu hasilnya kurang lebih 250-an. Pertama bahannya ranting, terus malam, terus medianya kain, terus cat, waterglass, sudah. Batik cap sama batik tulis. Kalau printing kayaknya belum, Pak. Motif pewayangan, ya. Pewayangan sama pemandangan, bunga-bunga gitu. 1 hari bisa, tergantung dari motif dan coraknya. Untuk pemula, kita potong kain 2 meter seperempat, katakanlah gitu ya. Terus digambar, dipola, terus dicanting, terus dicat, kayak di belakang tadi ya. Dicanting atau dicat, terus di di waterglass 1 hari 4 jam baru dicuci, terus dijemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Lestari, umur 51 tahun. Insya Allah kurang lebih 1 tahun. Menawi gambar penuh. Gambar apa motifnya penuh. Jam 9 sampai setengah 4 sore. Tambah pengalaman, bisa guyon sama anak-anak lebih muda. Semua ini tidak lepas dari kegigihan Ibu Ani Muryantini, sosok perempuan pekerja keras yang menjabat sebagai kepala desa. Berawal dari warga tidak memiliki skill, namun karena kemauan tinggi, akhirnya beliau mampu memproduksi batik tulis yang diberi merek Batik Panji. Apresiasi patut diberikan kepada sosok Kades Wanasri yang baru menjabat 2 tahun ini. Semoga mampu menginspirasi desa atau kelurahan lainnya. Memberikan kesempatan kepada warganya untuk berlatih membatik. Rupanya, kini membawa berkah dengan menciptakan karya kain batik dengan kualitas yang sangat baik. Berawal diikuti sekitar 25 orang, terdiri segala usia, baik perempuan dan laki-laki, juga warga masih duduk di bangku sekolah.
Kini tersisa 9 orang. Dan kemudian sepakat mendirikan Gria Batik Panji. Bu Ani menegaskan bahwa di sini tidak memperkerjakan pelajar. Karena ini di masa pandemi. Maka di sela pembelajaran, lewat daring mereka belajar membatik. Dengan kualitas garapan cukup baik, mesti berbekal otodidak. Sejumlah pesanan dari beberapa kota di Indonesia terus berdatangan. Dari sekian banyak pesanan, yang mendominasi adalah bercorak tokoh dalam pewayangan yang memang identik dengan budaya Indonesia. Ingin berkunjung ke lokasi Gria Batik ini juga sangatlah mudah, karena berada tepat di depan Balai Desa Wonoasri.